kembalimu akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Cika Kartika, mahasiswi program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan reportase mengenai ungkapan tradisional atau folklor lisan Majala Bodahu yang berasal dari daerah Bima atau yang dikenal dengan suku Bojo. Kuluang tahi kembalimu akhir. Tabi kuluang tahi kembalimu akhir. Kembali Bojo mantoi kata dan rasa dan tembi wa uramango aina ngomongin adoro. Kembali Bojo mantoi. Baik, sekarang saya sudah bersama dengan Kepala UPT Museum Asih Bojo, yaitu Bapak Ruslan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Terima kasih untuk waktu yang sudah disediakan dalam bincang pagi hari ini. Mungkin untuk mengawali perbincangan, kita bahas dari bagaimana jika kita tarik ke waktu yang lampau, seperti apa sebenarnya Kesultanan Bima. Oh iya, Kesultanan Bima ini berdiri pada abad 17, tapi diawali oleh sebuah komunitas politik yang berpanjangan perebutan tahta antara putra mahkota Abdul Kahir atau Kahir itu dengan pamannya sendiri selisih Mutasideka. Itu sekitar 40 tahunan ya, konflik itu terjadi. Selisih bekerja sama dengan Belanda, Abdul Kahir bekerja sama dengan Goa. Jadi ada 3 kali serangan Goa ke Bima, ekspedisi 1, 2, 3. Barulah ekspedisi yang ketiga itu selisih dapat ditaklukkan, dan tepat pada tanggal 5 Juli 1940 itu Abdul Kahir dinobatkan menjadi Sultan Bima pertama. Dan tanggal 5 Juli itulah yang menjadi momentum sampai saat ini diperingati sebagai Hari Jadi Bima. Bukan Hari Jadi Kabupaten Bima, bukan juga Hari Jadi Kota Bima, tapi Hari Jadi Bima. Hari Jadi keseluruhan seluruh masyarakat Bima dimanapun berada. Lalu kita masuk ke pembahasan, karena sekarang ada membahas tentang folklor lisan, ungkapan tradisional Majala Bodahu yang dikenal dengan Desapah, ya, Desapah masyarakat Bima. Jadi bagaimana munculnya gagasan ini pada awalnya? Ya, Majala Bodahu ini dalam beberapa referensi juga yang saya baca bahwa enggahi mendaki laputana, artinya ungkapan atau kata yang lahir bersama tanah dan negeri Bima ini. Ada yang memprediksi bahwa Majala Bodahu itu sudah ada sejak pra-Islam, tapi setelah Islam, terutama di masa Abdul Kahir I itu, memang falsafah atau motto kerajaan itu adalah Majala Bodahu. Majala Bodahu itu malu dengan takut, jadi bukan malu dan takut. Kalau Majala Bodahu berarti malu dan takut, tapi ini malu dengan takut. Kata orang-orang tua bahwa kata ini dinikahkan menjadi satu kesatuan. Kalau orang nikah misalnya namanya siapa? Dini dengan Ari, atau Dini dan Ari kan bukan menikah. Itu hanya kata yang digabungkan dengan dan. Tapi kalau lapo dengan itu berarti kata itu dinikahkan. Sudah menjadi satu kesatuan. Karena dalam Al-Quran itu sesungguhnya tidak ada rasa malu tanpa rasa takut, dan tidak ada takut tanpa rasa malu. Jadi ini dua kata yang dinikahkan kalau diistilahkan oleh para leluhur itu. Jadi beberapa waktu lalu cuman tidak hadir ya, kemarin ada seminar tentang nilai kearifan lokal di sini. Seminar itu mengupas tentang Majala Bodahu juga. Maja ini urusan dunia, takut itu urusan dengan Tuhan. Itu filosofi orang tua. Maja di dunia seori, maja di akhirat itu ori. Malu di dunia ini hanya satu perkara, malu di akhirat itu 7 perkara. Misalnya seseorang mencuri di Bima, setelah dihukum di penjara, dia pindah ke Sumbawa, maka malunya yang ada di Bima ini seakan-akan dia hilang. Tetapi di hadapan Tuhan, meskipun sudah dihukum secara duniawi, dia tetap ada ganjarannya di mata Tuhan. Jadi maja di dunia seori, maja di akhirat itu bid'un. Itu begitu. Sebenarnya nilai Majala Bodahu ini bukan sekedar filosofi yang diungkapkan aja,
tapi itu juga mewarnai sisi-sisi kehidupan masyarakat Bima yang sudah lama sekali. Generasi-generasi majalah Pengetahuan itu adalah generasi yang sukses di rantauan gitu. Karena usia atau bekal orang-orang dulu itu hanya majalah Pengetahuan. Ya, sampai sekarang alhamdulillah. Ya, kalau sekarang saya tidak melihat majalah Pengetahuan di mahasiswa yang sekarang. Karena banyak juga yang gagal, banyak yang ya begitu-gitu aja. Kalau yang dulu betul-betul orang majalah Pengetahuan. Dulu orang Bima itu ada di mana-mana, dia mengajarkan ngaji orang-orang di rantauan, hidup di masjid, dan alhamdulillah mereka sukses gitu dalam karir, dalam semuanya, dan bahkan mereka sudah terwarisi dengan nilai itu. Jadi pada zaman sekarang sudah mulai berkurang ya Pak pengamalan sampah. Iya jelas itu sudah terjadi semacam degradasi, pergeseran nilai yang tidak lagi majah, tidak lagi dahu. Ya kita bukti kita majalah Pengetahuan ini bukan ungkapan yang berdiri sendiri, tapi itu terkait dengan filosofi yang mendalam. Oleh beberapa pengamat mengatakan ini the way of life, sebagai pedoman hidup masyarakat Bima sampai kapanpun. Karena apa? Ada ungkapan yang mengatakan iman di ngahamu, dahu di kanimu, maja di lombok, bati sindedena, tuna di mori, coki di maden. Coba apa artinya kira-kira itu? Jadi iman itu adalah makanan. Iman itu loh makanan. Makanan kita tuh iman. Karena iman itu senantiasa lapar, senantiasa haus. Artinya iman itu naik turun dalam diri kita nih. Ada kalanya kita rajin sholat, ada kalanya tidak, ada kalanya memang kita berbuat yang tidak baik, kembali lagi ke yang baik. Jadi iman itu seperti makanan. Kalau kaki kita membutuhkan makanan kan. Makanya orang tua dulu mewasiatkan iman dinahamu, tahu ikanimu. Takut itu adalah pakaian. Kalau manusia tidak berpakaian maka dia tidak punya takut. Karena tiruarang tahu loh binatang loh. Dia tidak ada pembeda. Malu di lombok, maja di lombok. Malu adalah sarung, selimutmu adalah malu. Wati sindedena, tuna di mori, joki di mati. Kalau tidak demikian, maka kamu akan hidup merana, mati tersiksa. Itu menjadi dasar falsafah majalah Pengetahuan. Jadi dia ini majalah Pengetahuan ini menyangkut 4 aspek hubungan. Dia ini kan hubungan majalah Pengetahuan ini, tidak sekedar filosofi dalam diri. Kalau dalam sastra Bali, saya kebetulan ikut Ubud Writers and Leader Festival itu ada yang sama dengan majalah Pengetahuan ini. Itu Hindu loh. Tapi ada satu falsafah mereka itu nanduring karang awak. Nanduring karang awak itu berladanglah dalam diri. Artinya kita itu harus kembali pada diri, atau yang diistilahkan dengan keren sekarang self introspection. Itu nanduring karang awak, sama dengan majalah Pengetahuan sebenarnya. Malu dengan takut itu pada diri sendiri dulu, tidak dengan orang lain. Itulah yang disebut dengan self introspection. Lalu malu dengan takut kepada sesama manusia. Malu dengan takut kepada sesama manusia itu menyebut hablum minan nas. Kemudian malu dengan takut kepada alam lingkungan. Alam lingkungan itu banyak memberikan contoh kepada manusia tentang sebuah arti sebuah perbuatan dan moralitas. Dan yang keempat adalah hablum hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi 4 hablum minallah. Jadi majalah Pengetahuan itu mengatur self introspection. Jadi dia harus berladang dalam dirinya dia, tidak pada orang lain. Jadi hanya hati yang bisa memahami kita ini. Kalau hati kita majalah Pengetahuan, maka akan aman perjalanan kita itu. Kemudian yang kedua, hubungan dengan manusia itu hablum minallah, hubungan dengan alam lingkungan.
itu menyangkut bagaimana manusia mengambil ibrah pada alam, mengambil perumpamaan pada alam, karena alam itu sebenarnya tidak pernah ingkar janji seperti merpati gitu ya. Kalau waktu senja ya senja, kalau waktu pagi dia tidak berbaring kecuali waktu letusan temporal saja. Ya pagi siang itu sama dengan malam, itu karena muka sebenarnya. Alam sebenarnya tidak pernah mengingkari janji, alam itu selalu tepat, alam itu selalu memberikan contoh pada kita. Kemudian kepada Tuhan, jadi wablum binannas. Itu tadi penjelasan dari Bapak sangat bagus dan semoga bisa kita amalkan seperti yang sudah Bapak lihat bahwa generasi saat ini sudah berkurang untuk majalah bodahu tanaman dalam dirinya. Mungkin sebagai penutup Bapak ada pesan yang ingin disampaikan untuk pemuda Bima yang nantinya menyaksikan untuk bagaimana nantinya mereka melanjutkan. Majalah bodahu ini adalah falsafah yang sudah lama. Dan itu yang menjadi way of life tadi. Yang kedua, dia ini sebenarnya kristalisasi nilai-nilai dari pengalaman hidup masyarakat. Maka saya pernah menulis sebuah artikel tentang majalah bodahu itu sebagai Pancasilanya orang Bima. Karena di dalam nilai-nilai itu ada nilai ketuhanan. Orang yang majalah bodahu itu berperi kemanusiaan. Orang yang majalah bodahu itu malu dan takut apabila tidak menjalin persatuan kerakyatan, dan untuk mewujudkan semua itu adalah keadilan sosial. Keadilan sosial itu diwujudkan apabila pribadi-pribadi itu yang majalah bodahu. Majalah bodahu itu erat kaitan juga dengan simbol-simbol, misalnya di motif bunga setako, bunga setangke. Bunga setako itu adalah motif khas Bima yang memberikan makna filosofis bahwa kehidupan seseorang itu seperti setangkai bunga yang menebar keharuman untuk lingkungan sekitarnya. Dari setangkai jadi sekuntum, yaitu semoko. Itulah komunitas masyarakat. Itu yang diinginkan oleh majalah bodahu. Itu ya? Ya baik Pak. Oke. Ya itu dia perbincangan kita pada pagi hari ini, sangat baik dan sangat menginspirasi bagi generasi muda, khususnya generasi penerus daerah Bima. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Ungkapan tradisional majalah bodahu yang berasal dari daerah Bima atau yang dikenal dengan suku Mbojo, Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, memiliki nilai dan makna serta sejarah falsafah. Ungkapan tersebut selalu dijunjung dan selalu dibawa dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ungkapan majalah bodahu menciptakan suasana serta kehidupan masyarakat yang adil, makmur, aman, dan sentosa. Demikian reportase pada kesempatan kali ini. Saya Aulia Cika Kartika undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.